Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita mendengarkan Sabda Tuhan. Mari sebelum kita mendengar, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga Engkau izinkan kami untuk bangun kembali pada pagi hari ini. Untuk sebentar kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan sabda-Mu sebelum kami memulai beraktivitas, kiranya Roh-Mu yang kudus yang sertai hati kami masing-masing sehingga apa yang kami baca dapat kami renungkan dan kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah mengabdilah kepada Allah, bukan mamon. Nats terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 21 dan 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menakjubkan. Ya, bila dipandang dari perspektif manusia, keberadaan orang kaya tersebut pastilah mengundang decak kagum orang-orang sekitarnya. Ia tidak hanya kaya harta duniawi, tetapi juga pribadi yang saleh karena telah melakukan semua hukum Taurat, bahkan sejak masa mudanya. Ayat 19, ayat 20. Ia datang dengan berlari-lari untuk menjumpai Kristus. Sebuah tindakan yang memperlihatkan betapa ia seorang yang rendah hati dan sangat rindu berbicara dengan Kristus. Ia juga bertelut di hadapan Kristus yang menandakan besarnya penghargaan dan penghormatannya kepada Yesus sebagai seorang guru yang datang dari Allah, dan kesungguhannya untuk belajar pada Yesus. Yesus memandang orang muda itu dengan sungguh-sungguh dan dengan menyelidik. Yesus menaruh kasih kepadanya karena mengetahui kesungguhan orang itu mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tampaknya orang kaya tersebut yakin bahwa dirinya pasti memperoleh hidup yang kekal. Ia mengira bahwa ketaatannya melakukan semua hukum Taurat dapat menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Namun di luar dugaannya, bukan pujian yang diterimanya. Tuhan Yesus justru memintanya menjual semua hartanya dan mengikuti dia. Ayat 17-22. Saudara-saudara, melalui perintah ini Yesus ingin menunjukkan bahwa segala kepatuhan kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu mengikut Yesus. Dalam mengikut Yesus ada satu pola hidup radikal yang harus ditempuh oleh para pengikutnya, yaitu rela meninggalkan segala sesuatu dan hidup di bawah kontrol Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata orang kaya tersebut tidak sanggup mengikuti perintah Yesus karena keterikatannya pada harta kekayaannya dan bukan kepada Allah. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 22. Ia tidak siap melepaskan kendalinya atas hartanya. Penolakannya untuk berpisah dari hartanya memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan harta sebagai berhala. Kekayaannya telah membuatnya menolak hidup kekal, atau dengan kata lain menolak Tuhan. Sungguh tragis. Lebih baik kehilangan segala sesuatu namun mendapat keselamatan bersama Kristus. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah perkembangan dunia, di tengah kemajuan-kemajuan yang ada, maka memang kemilau dunia ini seringkali menyilaukan mata kami, sehingga kami teralihkan pandangan dan hati kami untuk juga mengejar apa yang ditawarkan dunia, yang sebenarnya semu, sementara, dan tidak membawa kekekalan dalam hidup kami. Namun semuanya itu Tuhan menjadi tantangan kami hari ini, sehingga kami sering kali Tuhan tidak hidup dalam kebenaran-Mu. Bahkan tanpa sengaja, tanpa kami sadari, sesungguhnya kami sudah memberhalakan dunia ini. Kami tidak lagi menyembah Allah di dalam kekudusan dan ketulusan hati kami. Kami mengejar apa yang menjadi nilai-nilai dunia, dan sering kali kami menolak nilai-nilai Tuhan. Ampuni kami hari ini, dan mampukan kami untuk kembali seperti yang Kau ingini, menjadi hamba-hamba yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketetapan-Mu. Tuhan, ini kami. Di dalam segala kelemahan kami ingin hidup setia, taat, menyembah kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Kristus, kepada siapa hati kita terarah? Kepada siapa perjuangan hidup dan segala mimpi yang kita kejar? Harta dunia atau harta surgawi? Nilai-nilai dunia atau kekekalan di dalam Kristus? Manusia selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan untuk menyembah Tuhan atau mamon. Pilihan yang tepat dan mendatangkan hidup kekal adalah mengasihi Tuhan. Selamat menikmati kasih-Nya dan hidup dalam ketetapan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.